Harusnya berempat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bekasi Voice, teman-teman. Apa kabar? Jadi hari ini kita sedang nongkrong santai gitu ya, dengan ditemani salah satu tokoh pemuda Kabupaten Bekasi. Dia adalah Bang Mansur, gitu katanya. Bang, Siap. apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Sibuk apa Bang nih? Untuk sementara ini masih kegiatan buat pemuda-pemuda aja untuk sementara ini. Kegiatan kepemudaan. Iya, di tingkat nasional. Tingkat nasional. Berarti di KNPI sekarang Bang? Betul. Ya. Di struktural apa Bang? Saya kebetulan salah satu ketua bidang di penggalangan sosial opini. Wih, opini. Di KNPI. Penggalangan Sosial, media, dan opini. sosial media dan opini. Iya. Berarti nyerempet juga sama aktivitas Abang hari ini Bang sebagai jurnalis, Betul. wartawan. Di media apa sekarang Bang? Koresponden. Koresponden. Kebetulan Kepala Biro Kabupaten Bekasi. Wah, ya Allah nih. Kepala Biro Koresponden online itu ya Bang? Online. Online. Gimana Bang informasi tentang Bekasi hari ini? Kayak kita ngomonginnya Bekasi aja ya. Kalau untuk kabupaten sendiri sangat-sangat miris. Intinya mirisnya ya seperti apa ya? Kita sebagai pemuda dan sebagai tokoh pemuda yang ada di kabupaten ini sangat miris. Kenapa sih di sini banyak figur-figur tokoh-tokoh Kabupaten Bekasi yang jauh dibandingkan dengan tokoh-tokoh dari luar dari Bekasi. Seharusnya kan Bekasi ini kan sudah banyak tokoh. Kenapa sih sifatnya tidak bekerja sama dan kompak untuk mengelola dan menjadi pimpinan, contohnya Bupati Bekasi, ya kan? Karena kalau orang Bekasi sendiri itu tahu sisilah cara mengatur Kabupaten Bekasi ini biar ke depannya seperti apa. Contohnya nih ya, waktu saya masih sekolah dulu nih ya, namanya tempat-tempat hiburan seperti tempat hiburan malam dan bermacam-macam, menurut pandangan saya untuk sekarang ini sangat miris. Sangat miris. Sangat miris. Hampir di setiap kecamatan itu, khususnya antara perbatasan kota dan kabupaten begitu, sangat-sangat miris. Ya. Disitulah banyak ya tempat-tempat hiburan malam, ya kan, yang tidak tahu aturan seperti apa, perizinannya juga saya tidak tahu, ya kan. Berarti kompleks ya hari ini. Betul. Dari Cibarusa, ujung sono Cibarusa ya, sampai Muara Gembong. Betul. Dengan 23 kecamatan yang sangat luas gitu. Kita tahu Bekasi ini kompleks banget, Bang. Bukan kompleks, sangat-sangat miris. Terutama di Tambun Selatan, Cikarang Selatan, Cibarusa, Cibitung itu sangat-sangat miris. Loh, kalau di Cikarang sendiri, kalau teman-teman saya nih, khususnya dari utara ya, punya pandangan, wah enak nih yang tinggal di Cikarang mah gitu kan. Daerah industri, mungkin nyari kerja gampang begitu. Teman-teman yang di Cikarang ini Bang, tapi nggak gitu berarti? Nggak seperti itu juga. Bisa. Contohnya nih ya, kita kan sentralnya nih. Sentralnya ibu kota atau akar ibu kota, harusnya itu untuk warga Bekasi itu harusnya diutamakan. Sebab apa diutamakan? Karena kan di sini kita tuan rumah. Tuan rumah. Ya, tuan rumah itu harus kan kita diutamakan. Masa kita kalah sama daerah-daerah dari luar Bekasi, dari luar Jawa, dari luar Jawa ya kan? Contohnya Jawa Tengah, Jawa Timur ya kan? Istilahnya kita sebagai orang Bekasi sendiri terasa tersisih, terasa terasingkan. Contohnya saya kalau melihat dari pandangan saya hampir setiap hari ini saya lihat ini benar-benar ya kan, ya kan, pengangguran semakin hari semakin banyak, apalagi setelah dia tamat sekolah menengah tingkat atas itu kan. Kenapa sih selama ini kita selalu gitu ya susahnya untuk mendapatkan kerja gitu? Iya. Sebagai tokoh pemuda miris gitu. Ya, sangat-sangat miris sekali. Makanya insya Allah nanti ke depan ini untuk tokoh-tokoh pemuda yang di Bekasi
kalau bisa harus mengedepankan anak-anak yang ada di wilayah Bekasi. Contohnya kayak pekerjaan, apalah sifatnya gitu ya. Iya. Jadi hari ini kita sebagai bocah Bekasi ya, tinggal di Bekasi yang katanya wilayah industri dengan terbesar se-Asia Tenggara, Bang. Betul. Tapi susah kita nyari kerja. Sangat-sangat susah. Dan ditambah jarak kita ini paling dekat, Bang ya, sebagai penunjang ibu kota gitu. Jarak kita paling dekat dari istana. Iya, bukannya sangat-sangat dekat lagi, kurang lebih 20 kilo kita. 20 kilo ya? 20 kilo kalau dari Bekasi ke Jakarta itu gak sampai lah. Itu terutama itu. Sangat-sangat miris sekali kalau ngeliat generasi pemuda, apalagi yang sudah tamat sekolah menengah tingkat atas itu kan. Iya. Sangat-sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Malahan kalau saya lihat itu sangat sulitnya itu ya kenapa sih contohnya kayak outsourcing itu ya kan, outsourcing itu kan hanya untuk mengambil kesempatan aja. Iya kan, dan mirisnya lagi hari ini outsourcing ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum gitu kan, toko-toko oknum bisa gitu Bang. Bisa itu biar ya seperti wilayah sendirilah oknum-oknum gimana ya, terutama dari tingkat desa atau tingkat Karang Taruna, ya orang-orang kita sendiri yang oknum. Ya di situ ada uang, ya di situ ada uangnya, ya di situlah orang-orang itu bisa kerja gitu. Saya dengar juga tempo hari saya lihat sendiri ada beberapa outsourcing yang mengatasnamakan sebuah perusahaan, dijanjikanlah dengan ini, tapi dia harus membayar sejumlah uang sekitar 3 sampai 5 juta. Tapi, dan kompleksitas ini berarti corat marutnya Bekasi dimulai dari tingkat desa, berarti begitu Bang? Bukan tingkat desa lagi, kemungkinan dari tingkat bawah, tingkat RT, RW, desa, kecamatan, sama semua. Apalagi hari ini kita di tengah kepemimpinan kita hari ini ya kan, udah berapa kali kita ganti bupati Bang? Kalau saya lihat ini ya saya semenjak bupati yang kemarin tuh siapa sih namanya? Saya sebagai tokoh Bekasi juga saya nggak kenal tuh siapa namanya. Pak Dani apa siapa namanya itu? Saya juga nggak kenal. Biarpun saya tokoh pemuda tingkat nasional, saya juga tidak kenal yang nama Dani itu siapa ya kan? Iya. Sampai kok dia bisa berulang-ulang lagi jadi PJ itu. Ada apa sih sebenarnya? Iya, itu rame juga di grup-grup WhatsApp ya, teman-teman. Hari ini PJ Bupati Bekasi itu menjadi perbincangan ya. Betul. Banyak juga yang menolak, tapi ada juga yang pro. Intinya, kalau Abang gimana nih? Kalau saya intinya lihat ya, ya mendingan dicopot aja lah. Diganti? Ya digantilah. Alasannya? Alasannya, kalau saya lihat itu banyak PR dia itu tidak pernah terselesaikan. Berarti program-program dia nggak sampai hari ini? Tidak ada, kalau menurut pandangan saya nih, sebagai tokoh pemuda ya kan. Ya, sebagai media juga hari ini? Sebagai media juga. Kalau saya lihat itu sangat-sangat miris. Ya kan, dari tingkat kemiskinannya bukan berkurang malah bertambah. Miskin ekstrim Bang kita Bang? Bukan miskin ekstrim Bang, miskin ya kan. Terutama dari sisi pendidikan. Sangat marut. Corat marut itu maksud saya. Banyak hari ini sekolah-sekolahan yang roboh Bang. Bukannya roboh lagi, karena dari oknum-oknum dari dinas pendidikannya juga gitu loh. Iya, seperti anggaran yang tidak tepat sasaran. Iya. Contohnya kayak dana alokasi khusus atau dana BOS tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya oleh murid-murid dari tingkat SD, SMP. Beda sama SMA. Kalau SMA harus ke distrik Jawa Barat. Kita intinya cuma dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Itu sangat-sangat miris. Sangat miris. Ya. Itu dari konsen di pendidikan. Iya. Infrastruktur bagaimana pandangan Abang? Infrastruktur juga sama. Banyak anggarannya DPA itu. Dari DPA itu banyak yang tidak terlaksanakan. Anggarannya turun, bangunannya nggak ada. Ada begitu? Ada kalau saya lihat. Banyak, sangat-sangat banyak ya kan. Ya dari sekian miliaran itu tidak ada yang namanya dari infrastruktur itu terlaksana. Sangat-sangat miris. Berarti banyak PR-PR yang selama ini nggak selesai ya? Betul. Di bawah kepemimpinan Pak DR ini? Ya, dari PJ yang sekarang ini. Saya tahu namanya, cuman saya nggak tahu orangnya yang mana.
Oh begitu. Iya, biarpun saya asli Tambun loh, tokoh pemuda nasional yang di bidang dari satu organisasi kepemudaan, ya kan? Ya mudah-mudahan ntar ini habis ini kita dipanggil kali, biar kenal kali ya bang. Amin. Ya, begitu. Amin. Ya. Tapi Gitu. kan nggak lama lagi nih proses penggantian ini kan. Ya kalau nggak diperpanjang. Kalau saya sih intinya diganti saja. Diganti aja. Diganti sama orang yang punya pengalaman, yang potensinya lebih bagus. Kalau menurut saya, kalau pandangan saya, ya kan sudah berapa kali untuk penggantian itu tetap hasilnya. Bekasi ini malah bukan Bekasi berani, Bekasi malah hancur. Beraninya ngapain dulu nih? Beraninya ngapain itu Bekasi berani? Ya Bekasi berani ya berani utang lah, berani bohong itu. Iya. Berani utang, berani bohong gitu aja ya. Iya. Jadi pendidikan kita coret marut, infrastruktur kita coret marut. Semuanya. Iya kan? Iya. Pelayanan nih bang. Untuk pelayanan apa dulu nih? Pelayanan masyarakat. Kalau untuk pelayanan masyarakat, contohnya apa? Di bidang apa dulu? Ya misalnya pembuatan perizinan apa gitu. Perizinan sebagainya. Gitu. Kan kalau buat perizinan nih, contohnya IMB kan udah satu pintu. Di MPTSP ya? Iya, satu pintu. Tapi kalau saya lihat prosesnya agak bagus kalau dibandingin dari sebelumnya tahun yang lalu. Berarti ada positifnya juga. Ya, positifnya ada di situ. Tapi tergantung dari kepala dinasnya. Oh itu. Iya, itu juga yang saya bingung. Setiap beberapa bulan selalu pasti ada mutasi. Ada apa di situ? Wah, tanda tanya. Tuh. Iya. Isu yang sangat menarik hari ini juga bang, darurat sampah bang Bekasi katanya bang. Bukannya darurat sampah, itu juga salah satu oknum juga dari dinas LH-nya. Ada oknum di situ bang? Dari dinas kebersihannya, sangat-sangat. Ya jadi hari ini Bekasi ini darurat sampah ya. Warga udah bingung bang hari ini buang sampah di mana, sehingga saya ngelihat kalau kita jualan itu dari utara ke selatan itu sampah ada di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir kali. Ini miris banget bang. Sangat-sangat miris juga itu. Kayaknya pemerintah ini nggak berdaya sama sampah bang. Bukan tidak berdaya, karena ketidakseriusannya untuk pemerintah untuk turun ke bawah. Tapi sampah-sampah industri dalam tanda kutip limbah, masyarakat Bekasi orang ngerasain. Itu dia kan yang saya bilang tadi, oknum. Semua ini kita kembalikannya ke oknum. Iya. Dari oknum. Iya. Dan kita kembalikan lagi pimpinannya. Iya. Makanya Bekasi ini harus dipimpin oleh orang yang Bekasi, yang tahu sejarah Bekasi dan biasanya tahu selak-beluk lingkaran Kabupaten Bekasi ini. Harus paham, harus menjiwai. Jangan bahasanya orang sono. Berarti abang setuju dengan hashtag Bekasi harus dipimpin oleh orang Bekasi? Oh iya, harus itu. Harus Bekasi. Karena kan kita lihat hari ini banyak tokoh-tokoh yang pada ngelancong ke Bekasi nih. Ada yang dikasih kesempatan juga kayaknya malah tertarik gitu. Saking seksinya Bekasi, bang. Itulah dia. Gitu. Pandangan abang nih buat pilkada ya ke depan bagaimana bang? Kalau buat pilkada ini apa nih? Pilkada buat Kabupaten Bekasi? Kabupaten Bekasi, kita ngomongin Bekasi. Ya, kan udah saya bilang tadi dari pertama harus orang Bekasi yang pertama itu berarti yang pertama itu harus orang Bekasi. Harus orang Bekasi. Bener, minimal tokoh lah dia. Yang bukan tokoh. Tokoh boleh, yang non tokoh boleh. Yang intinya artinya dia paham dengan keadaan Bekasi. Bahasanya bahasa orang tamunya bilang peta Bekasi. Oh, iya. Itu yang cocoknya jadi orang Bekasi. Jangan pengen nyalon bupati ya Muara Gembong orang tahu. Nah, itu. Nah, ini kita tanya kecamatan Sukawangi, orang tahu lah bupatinya lah. Mana tahu kita tinggal di situ ya. Makanya lah disitulah hancurnya Kabupaten Bekasi. Karena pemimpinnya bukan orang Bekasi, mohon maaf ini sebelumnya. Saya juga nggak tahu yang namanya Dani itu yang mana. Oh belum tahu. Lah, iya saya berojol di sini bang. Orang pernah yang namanya Apaan kemarin dari sini katanya? Lah ya dari sini emang dia kenal saya. Kagak ya. Iya, kalau bisa tuh orang Bekasi. Orang Bekasi. Pokoknya serius. Yang tahu seluk-beluknya, yang tahu tetek bengek tentang Bekasi, yang bisa tata lingkungan dari yang saya bilang dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kelurahan, kecamatan, itu harus tahu.
kita. Siapa yang mengerti itu? Ya karena mengerti toko Bekasi sendiri yang benar-benar gitu loh. Abang punya referensi tersendiri nggak? Iya, itu. Buat Itu. ke depan nih, siapa sosok yang paling cocok? Kalau untuk sekarang ini kita belum bisa kita baca. Tapi Karena- kalau untuk saya lihat, Iya, ini ada. kalau saya lihat, Ada. ada saya. Ada. Cuman dia bukan orang partai. Dia Oh. bukan orang partai, dia toko pemuda juga. Toko Bekasi, rumahnya di utara no. Wah. Abang juga tahu dah, dia abang saya tuh. Oh. Bang Damin. Itu saya lebih cocok dia. Wah, kenapa Iya. tuh bisa cocok gitu? Tegas orangnya. Iya, saya tahu orangnya. Biarpun dia tidak pernah sounding ke saya, tapi saya mengikuti jejak beliau itu seperti apa. Dia tokoh Berarti pemberani. kebekasiannya ada. Iya, iyalah. Intilah kita kasihlah dia 5 tahun ke depan seperti apa Tapi ya kan orang punya partai, Bang. Itu dia, makanya bisa nggak kalau dari independen gitu loh. Oh, Tapi saya rasa bisa kalau dari independen itu bisa. Kalau mau. Iya. Itulah. Itu kalau saya lebih cocok dia gitu loh. Bukannya kita. Saya terus terang sama Baba Damin saya nggak pernah sounding, tapi saya tahu beliau. Ya, punya Jiwanya. punya ketertarikan lah. Ya, pokoknya benar-benar harus orang Bekasi dipipit. Gitu ke depan. Jadi solusi-solusi kebekasian kayaknya emang kudu gitu orang Bekasi. Betul. Biar lebih paham ya. Masalah-masalahnya dikasih solusi-solusinya ya orang yang ngerti yang paham Bekasi. Nah, terkait yang lain nih, Bang. Hari ini Bekasi juga lagi rame ya. Kalau tadi kita ngomongin pendidikannya, kemudian pelayanan, kesehatan nih, Bang. Satu Kesehatan poin. juga. Hari ini orang-orang utara, Bang, yang tinggal di belah utara ya, Babelan belah sono gitu. Pada berobat ke RSUD Kota Bekasi, Bang. Itu. Sementara kita punya RSUD juga. Ya. Nah, itu nggak cuma orang sebelah utara, dari sini juga banyak gitu ya. Nah, apa pandangan Abang? Kalau saya lihat itu ya, dia lebih cenderung mungkin dekat ke Kota Bekasi. Cuman kan karena tidak adanya sosialisasi ke bawah dari dinas kesehatan, dari tingkat RT RW ke kelurahan atau dari desa, itu harusnya kan bersosialisasi. Iya. Dari pihak rumah sakit atau dari dinas kesehatan khususnya, dia harus menjelaskan. Ya, apabila warganya ini sakit atau dia kan harus lebih paham. Tapi Ya. nggak cuma itu, Bang, alasannya nih yang saya lihat. Pelayanannya juga, Bang. Iya, emang kalau saya lihat nih akhir-akhir ini rumah sakit kabupaten ini sangat miris sekali. Ya contohnya apa? Untuk yang memiliki kayak contohnya kartu jam kesnya atau BPJS itu di kebelakangin gitu loh. Dia lebih penting mengutamakan kepentingan umum. Oh, ada gitu. ya? Ada itu kalau saya lihat saya sendiri teman saya yang mengalami. Iya, mengalami sangat-sangat sulit itu. Bahasanya tidak ada kamar lah, apalah gitu. Karena kartunya harus diupdate lah, apalah gitu kalau saya lihat. Jadi duscapil yang nggak masuk lah biasanya gitu. Iya. Tapi kalau untuk dinas pelayanan kependudukan saya rasa sudah bagus. Hari ini sudah bagus. Karena ada beberapa kegiatan, kadang-kadang juga hari Sabtu ada acara botran itu. Botram. Botram untuk pembuatan surat-surat yang tidak update, yang tidak punya akte kelahiran. Administrasi dibuatin, gitu ya. Administrasi. Apalagi sekarang lagi maraknya identitas digital itu. Itu kan kalau Jakarta sudah hampir berapa persen ya kan berjalan. Mungkin Jawa Barat khususnya Kabupaten Bekasi juga lagi berjalan juga. Identitas digital itu bagus kalau saya lihat pelayanan catatan sipil. Oke. Nah, terakhir nih, Bang, harapannya buat Bekasi, Bang. Harapan untuk Bekasi ke depannya harus dipimpin oleh orang Bekasi. Balik lagi, asli orang Bekasi. Asli Bekasi. Dan ke depannya juga harus bukan lebih berani loh ya. Lebih maju dan lebih jujur. Kejujuran itu yang diutamakan dunia akhirat kita, insya Allah. Lebih jujur berarti? Lebih jujur, bukannya tamu berani. Kalau berani orang siapapun kalau dikasih duit pasti berani lah. Berani. Intinya sekarang Bekasi ini kedepannya harus lebih baik dari sebelumnya, harus lebih jujur. Itu modal utama. Tagline kita buat Bekasi yang rada mendingan, Bang. Itu dia. Iya. Ada perbaikan-perbaikan dari beberapa sektor, dari
pendidikan kek, gitu Iya. kan, ekonominya kek, jangan sampai banyak gini hari, sampai gini hari gitu. Dari beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Bekasi itu harus sinkron intinya. Sinkron. Iya, dari tingkat-tingkat dinas-dinas ya, SKPD. Tuh. Oke teman-teman, itu aja ngobrol-ngobrol santai kita. Terima kasih Bang Mansur. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol kembali di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu.